Mike, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Informasi apa-apa yang sudah didapat biar beliau yang menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah kita hitung kurang lebih setengah jam lalu, maka total uang sumbang di dua buku itu 12.675.000 rupiah. Kemudian uang dalam kotak termasuk juga yang ada nama itu 14.206.000 rupiah. Kemudian dari Mama Sa Adi Rote dengan anak-anak 7 juta. Jadi total semua 33.881.000 rupiah. Sekarang kita pindah pada pengeluaran. Tenda berapa banyak? Ini satu urus tenda, silakan lapor di moderator. Ya, sambil diteruskan untuk mencatat pengeluaran. Ini dalam budaya Sabu, ini ada dua versi. Ada dua versi yang belum banyak yang tahu. Dia hasil sumbangan resmi. Ini ada dua versi ya. Yang satu versi sumbangan resmi yang di total tadi, apakah langsung dibahkan 10% untuk gereja atau menunggu di total dikurang pengeluaran. Ini keputusannya tergantung pimpinan sidang dan suara terbanyak. Begitu. Baik, langsung saya putuskan. Jadi 33.881.000 kurangi pengeluaran, baru sisa bersih itu kita ambil 10%, kita bawa ke gereja. Itu putusan dari pimpinan sidang. Terima kasih. Ya. Moderator, saya pikir kita tidak bisa melakukan pengeluaran dengan pemasukan dalam bentuk tubuh air mata seluruh, baik itu buku maupun kotak itu jumlah berapa, 10% dari itu yang kita berikan. Setelah yang sisa itu kita penanganan kepada pengeluaran. Ini hanya usul. Setuju. Silakan pimpinan. Ya, jadi begini. Saya tidak bantah, hanya begini. Yang pengeluaran itu bukan Ratu Edo punya, bukan keluarga punya. Itu kita harus kasih keluar dulu, Pak Pendeta. Baru sisa itu bersih, itu keluarga punya. Itu sisa bersih itu termasuk bukan keuntungan. Sisa dari itu baru kita ambil 10% menurut saya. Tapi saya minta pertimbangan dari Pak Pendeta. Ya, jadi semua nanti ditampung aspirasi, biarkan ini berkembang sebagai proses demokrasi keluarga. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, mungkin saudara lain silakan dengan mic. Fasilitator. Ya, secara hukum tafsir. Ya, karena hukum adat dulu, hukum agama, baru hukum pemerintah. Ini diingat baik-baik. Yang dimaksud sebenarnya oleh Bapak pimpinan sidang ini mungkin juga tersirat di dalam tafsir Pak Pendeta, hanya tadi agak ini seharusnya seperti pajak penghasil. Seharusnya, akan tetapi ini suasana demokrasi, ya boleh suara terbanyak yang membantu memutuskan. Tapi apa yang disampaikan pimpinan sidang itu adalah tafsir hukum tata negara, bahwa perpuluhan itu adalah hasil bersih seperti pajak penghasilan. Dan ini mungkin belum banyak yang tahu. Ya, karena tidak dibukukan dengan bagus, sehingga yang boleh diserahkan itu adalah hasil bersih. Kira-kira itu yang dimaksud pimpinan sidang. Tapi kalau
kalau suara mayoritas memutuskan dari penghasilan kotor bersih 33 langsung dipotong, mungkin pimpinan sidang juga tidak akan keberatan kalau suara terbanyak begitu. Cuman supaya menjadi pemahaman secara keseluruhan untuk turun-temurun bahwa yang dimaksudkan perpuluhan itu adalah hasil bersih. Iya, hasil bersih baru disumbangkan atau dipotong seperti BPH. Nah ini belum banyak education ke sana, nantilah di depan. Jadi kira-kira satu kali lagi, potong langsung atau tunggu? Potong langsung. Bagaimana Pak Pimpinan Sidang? Baik, ya, jadi baik Bapak sekalian. Saya hanya coba keluarga sebetulnya. Begini, kalau kita kerja proyek dengan besarnya 500 juta, 520 juta, maka PPH PPN itu 57 juta. Itu langsung potong. Jadi yang kerja proyek dia sudah dapat itu. Begitu juga hari ini ada sumbangan dari saudara semua 33.881.000, maka PPH dalam hal ini perpuluhan sebesar 3.388.000. Tolong dicatat, kasih keluar baru kita hitung pengeluaran. Terima kasih. Lebih keras lagi sah. Ya, oke. Sah itu ada. Ya, oke. Saya lanjutkan untuk yang menghitung pengeluaran untuk melanjutkan tugas masing-masing. Begitu. ATM juga ikut. Ya, kalau saya buat ATM ikut juga bahaya. Ya, jadi hanya uang cash sebesar yang dipertanggungjawabkan, tapi ATM jangan. Ya, apalagi untuk tabungan. Ya. Oke. Sebelum Pak Ketua ketuk palu, Ibu Ratu Edo bisa meyakinkan pimpinan sidang bahwa sisa atau uang yang ada sanggup menutupi pengeluaran yang ada atau tidak? Ya, tolong kasih Ibu Ratu Edo. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira dengan jumlah yang ada, kalau saya bilang cukup juga, jangan sampai di kemudian hari masih ada, maka saya mau katakan bahwa kurang lebih nanti saya dengan suami atur. Terima kasih. Saudara semua sudah dengar ya statement resmi dari Marin dan mungkin hasil kedipan mata dari Bapak Kuli bahwa mereka dua sanggup menyelesaikan apabila di kemudian hari ada pengeluaran. Mungkin jadi saya rasa saya kembalikan ke Pak pimpinan sidang untuk memberi beberapa closing statement. Ya, karena hasil ini sudah sah, berarti acara doa lelak bisa kita selesaikan ataupun acara hitung-hitungan beber tikar, ya kepala tikar yang akan menyelesaikan atau pimpinan sidang mohon supaya diberi closing statement yang ya silakan. Baik, jadi begini. Jawaban dari Ibu Ratu Edo, saya tidak puas. Ya, kenapa saya katakan tidak puas? Karena bilang kurang lebih. Saya yakin tidak kurang.
saya yakin tidak kurang, dan itu harus laksanakan, tidak kurang. Sisa 26 juta lebih tidak kurang. Tidak mungkin tenda dengan dana itu sampai 25-26 juta, tidak mungkin. Lalu yang kedua, yang perlu dipikirkan, ada 50 sekian nama sini, ada sekitar 60 nama sini. Ini buku simpan baik-baik di lemari. Besok lusa ada kejadian di keluarga-keluarga ini, jangan sampai tutup telinga, tutup mata lalu seolah-olah tidak tahu. Harus lihat ini buku ini jadi pedoman. Isi envelope bawa ke sana. Hutang yang perlu dibayar itu mulai esok dan seterusnya ada di buku ini. Saya kira Rin mengerti juga. Ya. Jadi dengan demikian maka saya kira kita punya pertemuan keluarga pada sore hari ini berakhir dengan baik, dan semoga ini menjadi catatan bagi kita keluarga besar Ratu Edo, Haning, Dokopati, Moi, Doek, dan lain-lain. Ke depan kalau ada hal-hal seperti ini terjadi di keluarga-keluarga ini, maka ini dia berlanjut terus. Ya, jangan hanya di sini lalu kita buat, besok lusa di keluarga lain kita tutup mata. Ya, ini permintaan saya. Dan terakhir, sebelum saya tutup, kita berdoa dan dipimpin oleh Bapak Tobi lagi. Saya bersama istri dan anak-anak minta sangat-sangat berterima kasih kepada kakak-kakak saya bungsu, kakak-kakak saudara-saudara, tetangga yang ada di sini, teman-teman yang cukup banyak membantu atas kepergian anak saya George. Saya minta terima kasih sangat-sangat banyak terhadap semua di sini. Tidak bisa saya pernah membalas apa yang sudah kakak-kakak lakukan, teman-teman lakukan. Saya tidak pernah dapat membalas itu, hanya Tuhan yang dapat membalas. Sekali lagi terima kasih teman-teman George, pemuda yang ada sini, teman-teman saya minta terima kasih sangat-sangat banyak. Terima kasih. Oke. Sesuai permintaan Pak Pimpinan Sidang, ya, Ibu salah satu tadi Bapak sudah pimpin doa buka, jadi sekarang dari salah satu kalangan Ibu, dan mungkin saya tunjuk langsung Ibu Atus Ratu Edo untuk pimpin kita di dalam doa. Kenapa? Oh tidak. Anak terima pimpin doa. Anak Meris sesuai permintaan kasih doa untuk kita mengakhiri. Jangan berapa yang kita sudah belanja untuk kebutuhan peti jenazah, untuk yang lahat dan lain-lain, itu tetap diperhitungkan. Siapa yang kasih keluar uang itu catat namanya di situ ke depan untuk anak cucu kita. Begitu. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi, terbuka. Terima kasih. Oke, sebelum Ibu Dokopati, Ibu Doek, dan Ibu Ratu Edo, saya mungkin gegabah karena
diminta pimpin sidang dadakan pada waktu awal-awal. Ya, sehingga keputusan kita pertama di tenda sana bersama keluarga besar, baru kita masuk ke dalam. Ya, jadi yang dimaksud dengan kata pengeluaran ini Pak Pimpinan Sidang. Ya, kita sepakat yang namanya sumbangan sukarela tidak perlu ditulis. Yang kita tulis adalah pengeluaran yang belum ada sumbangan pasti. Ya, belum ada sumbangan pasti dan yang membutuhkan untuk ditalangi untuk supaya selesaikan hari ini, sehingga yang akan kembali ke daerah itu bisa ikhlas, lega, menyampaikan kabar yang baik di daerah. Jadi satu kali lagi, semua yang sudah jadi sumbangan sukarela saya minta jangan dihitung. Itu kesepakatan pertama kali. Ya, jadi yang dihitung adalah pengeluaran yang sudah terjadi, yang belum tertanggulangi, dan pengeluaran yang akan datang. Itu saja. Jadi jangan lagi dibeberkan semua ini. Namanya sukarela itu sukar ikhlas. Satu kali lagi, jangan dimasukkan apa-apa. Ya, begitu Ibu. Ya, Ibu mau tambah sedikit ya. Minta maaf Pak Ketua, Pak Moderator, Pak Sakit sebelah. Ini masalah dari awal sampai akhir itu yang saya ikuti semua tentang masalah konsumsi, masalah sesuatu itu sudah tidak ada masalah. Itu sudah ditanggulangi oleh Ibu Bupati Burio, Ibu Doi, Ibu Ati Seratu Edo, dan ada saudara-saudara lain yang ada itu karena kita urus itu kita punya anak sendiri. Jadi tidak ada perhitungan dalam besar kecilnya berapa, itu kita tuh urus karena ini kita punya anak. Jadi untuk konsumsi tidak ada masalah. Terima kasih. Ya, jadi mungkin Ibu Doi mau sampaikan sepatah kata atau apa, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ibu tentang tenda lampu ya. Yang tenda yang lain yang 4 dengan kursi 400 itu dari begini, tolong hal-hal teknis kita sudah batasi. Ya, yang namanya sumbangan sukarela kita cukupkan dan sudah terselesaikan dengan baik. Yang diminta oleh pimpinan sidang itu adalah pengeluaran yang tidak termaksud sumbangan sukarela untuk segera dideteksi dan bisa mendapatkan angka untuk beliau mengambil keputusan. Kalau masih cukup di kapasitas yang ada, ya, kalau tidak mungkin beliau yang akan mengambil sikap. Jadi pengeluaran yang akan muncul saya minta jangan ya Bapak, ya, saya minta Ibu bertiga, Ibu Dokopati, Ibu Doek, dan Ibu Ratu Edo untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, bahkan dengan pimpinan proyek, ya, penggalian dan seterusnya, itu supaya disampaikan aja di catatan, begitu ya, kan tidak etis kalau disampaikan terbuka. Kalau masalah tagihan-tagihan yang pimpinan perlu hanya total pengeluaran nanti harus jatuh berapa, apakah lebih atau kurang, sehingga beliau bisa ambil keputusan lanjutan. Kira-kira itu, sehingga saya mohon Ibu bertiga, ya, Ibu Dokopati, Ibu Ratu Edo, dan Ibu Doi untuk membentuk tim kecil dan dilanjutkan sehingga kita bisa selesaikan, ya, sidang hari ini. Silakan. Ya.
menurut ibu bertiga kira-kira pengeluaran sampai 30 juta tidak, karena dari semuanya ada 33 juta 881 ribu kita sudah kasih keluar 3 juta sih. Mungkin ada lagi apa pengeluaran yang harus ya. Ibu Ratu Edo siapa? Yang itu Ibu Ratu Edo, itu Ibu Noek. Ibu Ratu Edo yang langsung ya, mungkin masih ada apa-apa dari pihak kecil-kecil apa yang menggunakan dana talangan atau apa ya, supaya kita selesaikan itu. Nah begitu, kita di roto nakar mana begitu Pak Pimpinan ya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya tidak ada lagi yang harus dipikirkan. Ya sudah sah, berarti tinggal beberapa item. Tenda satu dengan kuburan, tenda kursi dekorasi dengan tim kubur dan lain-lain. Ya mesti ada tak terduga karena acara belum selesai, masih berlanjut sampai besok. Sampai tenda dibongkar baru itu pengeluaran bisa tidak ada. Tapi kalau tenda masih berdiri, ya berarti masih ada pengeluaran yang harus dipersiapkan dan tolong dimasukkan. Begitu kira-kira. Mungkin ya pimpinan proyek. Kita besok kembalikan, tapi ada 2 tenda barangkali kita di sini kan masih saudara-saudara kita. Karena cowok ini punya kan sahabat ini teman cukup banyak, selalu ada di sini dan saya 1 minggu selalu datang ada di sini sehingga kita bisa duduk lagi di sini. Dan ini terus terang air mata belum kering ini. Kemudian perlu itu nanti disisihkan bagaimana penanganan sepanjang saudara masih ada. Kemudian barangkali yang sisa itu nanti sama-sama sepakat. Saya berharap bahwa H-10 kita sudah harus nesel kubur anak kita. Itu usul saya. Jadi pas 40 hari kita buat syukuran. Kita doa bersama bahwa kita sudah nesel anak kita punya kubur. Supaya saudara-saudara tahu, itulah proses ya, proses budaya yang harus terjadi ya, dan kita berkeyakinan ini supaya dijaga turun temurun dan sampai di kita seterusnya generasi keberapa. Kira-kira pimpinan sidang sudah pada kesimpulan terakhir dan mungkin beliau akan menyelesaikan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Kira-kira itu mungkin, silakan Pak Tim. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah saya hitung, nanti sisa uang bersih 26.291.000. Nanti uang ini 26.291.000 kita serahkan. Sampai di sana juga boleh dengar dan harus tahu ini. Itu apa yang kita malu. Lebih keras lagi nanti di budaya lain. Itu perhatian penuh sehingga mic tetap kita pertahankan dan ngomong semua jelas. Ya, termasuk hitung-hitungan ini. Siapa yang malu ya kita semua malu. Apa yang ditakuti? Ya, begitu Pak Fikri. Ditimina, ya, begitu. Karena sekali lagi regulasi selama pimpinan sidang belum selesai omong, tolong jangan diinterupsi. Ini hukum adat, bukan hukum pemerintah. Ya, itulah pimpinan tikar ini berbahaya. Begitu. Ya.